insya Allah nanti yang di pinggir-pinggir akan mendukung kalau hatinya Pak Edi bersih. Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini saya sowan ke rumah Ki Ageng Rogojiwo atau di sini lebih terkenal sebagai bengkel Rogojiwo. Jadi di tempat inilah sering berkumpul teman-teman dari berbagai kota dari seluruh Indonesia untuk berkonsultasi dengan beliau Ki Ageng Rogojiwo yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai kondisi perpolitikan di kota Semarang ini, karena nanti di bulan Desember, pas pada tanggal 9 Desember 2020, Semarang akan mengadakan pemilihan wali kota baru, di mana hari ini Hendar Prihadi atau Hendi kembali berpasangan dengan Mbak Ita untuk maju lagi sebagai calon wali kota Semarang. Kita akan bincang-bincang dengan beliau Ki Ageng Rogojiwo tentang pandangannya secara spiritual mengenai bagaimana kondisi Mas Hendi sesungguhnya, bagaimana peluang-peluang beliau untuk bisa maju sebagai calon wali kota baru dan kembali memimpin kota Semarang 5 tahun mendatang. Malam Ki Ageng Rogojiwo. Malam. Kalau menurut pandangan Anda, Mas Hendi itu sebenarnya sosok yang seperti apa? Ya kan, kebetulan saya kenal dia udah lama ya di pemerintahan. Memang sosoknya dia merakyat, dengan teman-teman kita yang di bawah juga dekat, dengan siapa saja lah dekat. Untuk ramahnya ya cukup ramah lah dengan warga kota Semarang ini. Jadi memang cukup bagus kalau kita lihat dari sikapnya, dari perilakunya cukup bagus. Kemudian dari kinerjanya, kalau kita lihat selama ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan kita lihat sendiri jarang yang ada komplain dengan beliau selama beliau jadi wali kota Semarang ini. Makanya menurut saya cukup bagus. Ini kan di Semarang calon wali kota hanya satu pasangan. Apa sebenarnya yang membuat kondisinya menjadi seperti ini? Kenapa tidak ada dari lawan politik yang lain, dari pasangan lain untuk maju sebagai calon wali kota? Kalau menurut pandangan Ki Ageng seperti apa ini? Ya kalau pandangan saya sih, dari mata batin saya, beliau itu disegani oleh musuh-musuhnya, disegani oleh pesaing-pesaingnya. Jadi pesaingnya ini kemungkinan melihatnya kalau saya maju ya akan kalah. Jadi biarlah Pak Hendi sendiri yang maju. Nah, dengan adanya dia maju sendiri, dia harus berintrospeksi diri, si Mas Hendi ini atau Pak Hendi ini. Introspeksi diri artinya dia tetap harus bisa merangkul ke yang kecil-kecil ini. Jangan sampai yang kecil-kecil ini meninggalkan beliau. Di samping dia juga punya kapal ya. Mudah-mudahan kapalnya juga itu, kapalnya Pak Hendi ini juga masih kompak lah. Kalau kita lihat masih kompak. Kalau kapalnya nggak kompak juga perlu dipikirkan juga itu. Jadi bagaimana Mas Hendi merangkul ke orang-orang kecil, juga ke kapalnya itu, karena kapalnya ini masih solid lah untuk di kota Semarang ini masih solid lah. Jadi harapannya ya dari kapal itu juga harus solid, dari masyarakat kecil mudah-mudahan mendukung semua sehingga nanti bisa mencapai angka yang diharapkan. Kalau tidak mencapai angka yang diharapkan, ya nanti akan berpikir ulang lagi tentang wali kota Semarang. Memang harapannya sih satu kali ini sudah bisa jadi harapannya. Kalau
langkah-langkah yang perlu dibuat oleh Mas Hendi kira-kira apa ini Ki Ageng? Sebagai tahapan awal untuk memulai, sebagaimana harapan jenengan, bagaimana merangkul orang-orang kecil itu, kira-kira konkretnya seperti apa? Tetap kita pakai teori merakyat, karena di Jawa Tengah ini masih banyak untuk yang kelas-kelas bawah. Dekati mereka dengan cara bersepeda mungkin, atau dengan cara mengumpulkan orang-orang yang berdagang, atau mungkin dari teman-teman media mungkin didekati semua itu. Kemudian dari angkotnya itu kan jumlahnya cukup banyak. Kemudian ada juga Gojek, itu kita rangkul semua untuk Mas Hendinya. Kalau mereka mau merangkul kemudian mau mendekat dan saling mendekatnya, harapan besar lah untuk bisa jadi lagi. Jadi jangan lupa dengan yang kelas-kelas bawah itu, Kalau kelas tingginya sih hitungannya sih kecil lah, kita ngurusi yang kelas tinggi ini. Yang kelas kecil ini yang kita urusi ini, jumlah pasar aja pedagangnya sudah berapa. Kita ini ya, kelas-kelas akar rumput ya. Iya, kelas akar rumput itu. Seperti pesantren itu kan juga bisa lah diajak rembukan. Terus yayasan-yayasan anak yatim itu bagus. Apalagi di Semarang ini banyak anak yatim, ada panti jompo. Ya, di samping mungkin calon itu sambil sedekah, sambil beramal, juga ada sisi lain yang bisa mereka doakan untuk menjadi lagi. Kan banyak nih di Kota Semarang untuk kelompok-kelompok atau yayasan-yayasan yang ngurusi anak yatim, yang ngurusi panti jompo, itu banyak. Nah, nanti dari sana dirangkul semua sehingga dia turut mendoakan. Jadi uang yang diberikan atau sumbangan yang diberikan oleh beliau-beliau itu kalau di tempat-tempat seperti itu biasanya habis sholat itu didoakan. Bukan nilainya ya, tapi ikhlasnya itu dia akan mendoakan. Siapa yang datang itu didoakan. Apalagi ada keperluan mau kepingin jadi lagi, dia didoakan oleh saudara-saudara kita yang di arus bawah itu ada kemungkinan besar lah 99% bisa terkabul keinginan beliau nanti. Peran para kader PDIP gimana pada ini? Jadi PDIP ini masih solid. Kalau kita lihat dari teman-teman merah ini masih solid lah. Apalagi mungkin ditambah dengan yang lain, ada yang gabung, masih kuat lah. Adapun yang balelo saya rasa itu kecil, karena PDIP kalau kita lihat memang belum berpecah belah, masih kompak, masih solid. Jadi bahkan Semarang ini kondang kadernya banteng ya. Iya, memang Semarang Jawa Tengah ini kuat banget tuh. Karena saya juga kenal dengan ketua umumnya tuh, ketua umum daerahnya. Jadi tetap dia harus merangkul ke yang teman-teman yang merah, itu harus dirangkul. Jangan sampai mereka sakit hati terus tidak merangkul, jangan. Terus kita rangkul. Secapek apapun beliau, gimana caranya dirangkul semua. LSM juga harus dirangkul. LSM yang punya organisasi cukup besar itu kan, itu ya boleh kita rangkul semua itu. Ya kalau untuk tingkat kiainya mendoakan lah ya, seperti kiai nanti tugasnya mendoakan saja. Kemudian untuk seperti spiritual yang ada di Semarang itu kita rangkul semua, suruh mendoakan aja. Mereka kalau di Jawa itu senang untuk spiritual, apalagi Pak Edi sendiri sudah mengenal bahwa di Kota Semarang itu ada yang namanya IPI, Ikatan Paranormal Indonesia. Dipanggil aja, dijak rembukan atau dijak ngopi bareng lah istilahnya. Mereka pasti senang, orang-orang tua itu dijak ngopi bareng, dijak bicara lah, dijak ngobrol, dijawil lah bahasa Jawa ini, diwongke bahasa Jawa ini itu lumayan. Mereka akan mendapatkan doa-doa dari
beliau-beliau itu yang tempatnya saling semlempet di kota Semarang itu.